Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 991. Harvey melirik arloji Rolex antik di pergelangan tangannya dan mengerutkan kening. Itu tidak akan berhasil. Sudah hampir waktunya untuk penunjukan senior Armstrong, jadi aku harus membawanya ke lokasinya sesegera mungkin. Sebenarnya, Harvey hanya mencari alasan. Dia sudah merasa sangat malu karena senior Oscar Armstrong memeriksa lokasi konstruksi proyek Silver Nimbus Mountain Resort. Untuk membawa senior Armstrong ke kediaman utama keluarga Yates. Sejujurnya, bagi Harvey, keluarga Yates tidak berarti apa-apa. Jika bukan karena Mandy, keluarga Yates bahkan tidak akan punya hak untuk menatap mata Harvey. Beberapa waktu kemudian, Harvey diam-diam mengantar senior Armstrong pergi. Sayang sekali pria tua itu bukanlah seseorang yang bisa berpangku tangan. Meskipun Harvey telah mengatur agar senior Armstrong mendapatkan pemeriksaan di SWOT campsite, yang terakhir masih menuju ke rumah sakit rakyat Buckwood sendirian. Dia tidak memanggil spesialis, melainkan memilih dokter biasa yang hanya mengeluarkan biaya $1. Ketika berita ini menyebar, semua Buckwood terkejut. Segera setelah itu, orang-orang dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan rumit berbondong-bondong ke rumah sakit untuk perawatan. Sementara itu, makan siang mewah yang telah disiapkan oleh orang-orang Yates menjadi dingin, dihangatkan, dan kemudian menjadi dingin sekali lagi. Namun, mereka tidak pernah melihat Harvey membawa Oscar Armstrong ke depan pintu mereka. 1 jam kemudian, Mandy akhirnya menelepon mereka. "Nenek, aku sudah berbicara dengan Harvey, tapi dia mengatakan bahwa senior Armstrong sedang terburu-buru sehingga dia harus mengantar senior Armstrong pergi secepat mungkin." "Apa?" Nenek Yates membanting pintu dengan marah. "Kami sudah menyiapkan jamuan makan dan mengundang para patriark dari keluarga lain. Sekarang kau memberi tahuku bahwa kotoran itu bahkan tidak bisa membawa pria itu. Lalu bagaimana dia membawa senior Armstrong ke lokasi konstruksi?" Mandy menjawab tanpa daya. "Nenek, kamu harus tahu bahwa menumpang memiliki batas waktu. Jika Harvey gagal mengirim penumpang ke tujuannya dalam waktu 4 jam, pembayaran Harvey akan dipotong." Harvey mengatakan bahwa jika dia tidak mengirim senior Armstrong pergi dengan cepat, dia harus membayar sendiri perjalanannya. Nenek Yates hampir batuk darah. Kotoran itu tidak membawa pria itu ke sini hanya karena alasan ini. Ketika Nenek Yates menutup telepon, Callum Robbins tersenyum. "Nyonya Yates, tampaknya Yates tidak memiliki otoritas besar yang awalnya kita asumsikan. Bahkan menantumu cukup berani untuk menolak permintaanmu. Batas waktu. Pembayaran yang dipotong. Sungguh lelucon. Cucu menantumu dengan sengaja mencoba menjatuhkanmu." Carson Cloud tertawa. "Patriark Robbins, kamu tidak boleh berbicara seperti itu. Mungkin pemuda itu mengemudi dengan cepat. Dia mungkin perlu membayar makanannya dengan sedikit uang yang tersisa. Kami tidak berada di jalur yang sama dengan dia. Kami tidak akan memahami pentingnya $1. Tetap saja, untuk berpikir dia bahkan tidak akan mengorbankan $1 demi Yates." Kedua patriark tidak bisa menahan senyum. Mereka telah lama mendengar tentang bagaimana Harvey adalah lelucon dari seorang pria tanpa kepala yang berfungsi. Mereka telah berharap sebanyak ini, berdasarkan peristiwa yang terjadi sebelumnya hari ini. Tidak penting. Karena senior Armstrong tidak akan datang, kita tidak perlu makan ini. Nyonya Yates, tolong jangan undang kami jika kamu tidak yakin siapa yang akan datang. Kami semua orang sibuk. Carson Cloud dan Callum Robbins kemudian pergi bersama. Nenek Yates gemetar karena marah, hampir sampai dia tidak bisa bernapas. Setelah beberapa lama, dia kemudian dengan dingin menggonggong. "Di mana mereka? Bawa mereka ke sini." Keit Yates muncul segera setelah itu. Komandan ketiga di Southlight memasang ekspresi mengerikan. Nenek Yates menuntut. "Soal mengambil alih seluruh perusahaan Mandy, bagaimana perkembangannya?" Keit Yates dengan tenang menjawab. "Semuanya hampir selesai,
tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Seluruh keluarganya akan menginjak kita jika kita terus berlama-lama. Dalam 3 hari, aku ingin Silver Nimbus Enterprise menjadi milik keluarga Yates. Bab 992. Kemudian di malam hari, Harvey pergi ke rumah sakit rakyat Buckwood untuk merawat Oscar Armstrong untuk makan malam. Sepanjang hidupnya, Oscar tidak memiliki banyak cinta untuk banyak hal. Namun, kecintaannya pada makanan jalanan lokal sangat besar. Harvey dengan sengaja mengendarai mobil tua dan van-nya untuk membawa Oscar keluar untuk makan. Oscar mengobrol dengan Harvey dengan santai, jarang orang tua itu merasa tenang. Kepala instruktur, lebih baik kamu ikut denganku untuk minum-minum malam ini. Harvey tidak menolak tawaran Oscar karena mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Mereka menganggap satu sama lain sebagai kawan yang layak untuk mati. Memiliki beberapa minuman hanya normal. Jika bukan karena ini, Harvey tidak akan meminum satu teguk alkohol pun. Pada saat yang sama, di Gardens Residence, Mandy dan seluruh keluarganya hadir, dan Sans Cynthia hadir di dalam. Tiba-tiba, beberapa penjahat menabrak, membawa peralatan untuk menghancurkan pintu depan. Pintu terbuka dalam sepersekian detik. Mereka melangkah dengan acuh tak acuh, semuanya membawa niat membunuh yang pahit. Mereka semua adalah gangster. Tak satu pun dari mereka memiliki setetes kesopanan. Mereka mengamati sekeliling mereka, dan segera tatapan mereka jatuh pada Mandy. Siapa kalian? Kalian tidak bisa begitu saja menabrak pintu depan seperti ini. Apakah kalian menyadari berapa biaya ini? Apakah kalian bahkan punya uang untuk membayar ini? Lilian yang sedang sibuk memakai masker, langsung menyerbu keluar dan berseru dengan marah. Tamparan. Pria yang memimpin kelompok itu menjawab dengan memukul Lilian dengan tamparan keras. Tamparan itu membuat masker wajah Lilian terlepas dan langsung menyebabkan wajahnya membengkak. Dia tidak pernah menyangka orang asing akan menerobos masuk dan memukulnya tanpa ragu-ragu. Orang-orang ini tidak menghormati hukum. Mandy, di sisi lain, cukup tenang. Dia bangkit dan melindungi Lilian di belakang punggungnya. Siapa kalian? Tidakkah kalian tahu bahwa menerobos properti pribadi adalah ilegal? Kalian bahkan berani memukul seseorang. Jangan membuatku memanggil polisi untukmu. Pria yang memimpin para penjahat itu menyeringai. Kau pasti Nyonya Mandy Zimmer. Aku tidak bermaksud menyinggungmu, tetapi aku sarankan kau tidak melakukannya. Itu tidak ada artinya dan hanya akan membuang waktu kita berdua. Pria ini tampak sangat yakin dengan kata-katanya. Dia tampak seolah-olah dia sudah memiliki Mandy dalam genggamannya. Apa yang kau inginkan? Mandy mengerutkan kening. Rasa haus darah para pria merembes keluar dari mereka, masing-masing mengenakan ekspresi kasar dan kejam. Mandy, takut dia akan membuat mereka marah jika dia memberitahu polisi, hanya bisa melanjutkan pembicaraan, meskipun dengan wajah cemberut. Jangan cemas, Nyonya Zimmer. Kata pria itu sambil terkekeh. Kami di sini hanya untuk mewakili tuan kami dan mengundangmu untuk makan. Aku khawatir aku tidak tahu siapa tuanmu. Bentak Mandy dingin. Maaf, tapi aku harus menolak. Tidak. Tak satu pun dari kalian Zimmer yang berhak menolak tawaran tuanku. Di dunia ini, tidak ada bawahan yang bisa menolak keinginan tuannya. Pria itu menyeringai. Mandy mengerutkan kening. Omong kosong apa yang kau semburkan? Kapan keluarga kita menjadi bawahan orang lain? Mendengar kata-katanya, pria itu menjawab. Ayahmu adalah Simon Zimmer kan? Betul sekali. Kalau begitu tidak ada kesalahan. Kakekmu adalah bawahan tuanku, jadi ayahmu juga sama. Secara alami, kau tidak berbeda. Ketiga generasi keluargamu adalah bawahan. Aku dengan sopan memintamu untuk ikut denganku karena aku tidak ingin merusak wajah kecilmu yang cantik. Jika kau masih bersikeras menolak tawaranku meskipun aku bersikap sesopan ini, maka aku tidak bisa menjamin wajahmu tidak akan berakhir dengan beberapa bekas luka di sana-sini. Tatapan pria itu langsung berubah sedingin es. Saat dia berbicara, dia meraih lengan Mandy dan menyeretnya keluar. Pada saat ini,
Simon bergegas keluar dari kamar tidurnya dan bergegas maju, berseru. Lepaskan putriku. Bab 993. Bang! Seseorang menendang Simon di bagian bawah tubuhnya. Dia langsung mengerut ke tanah, gemetar. Ketika Lilian mencoba untuk campur tangan, dia diserang dengan beberapa tamparan. Orang-orang itu membawa Mandy pergi dan segera pergi. Penjaga keamanan yang bekerja di Gardens Residence bereaksi terhadap situasi tersebut dan ingin menghentikan para penjahat, tetapi mereka semua akhirnya tersingkir. Tara Lewis, manajer penjualan Gardens Residence dan juga mantan teman sekelas Harvey, menerima berita tentang kejadian ini sekitar 10 menit kemudian. Warnanya terkuras dari wajahnya. Dia menelepon Harvey sesegera mungkin. Harvey, ini buruk. Sekelompok penjahat tak dikenal menyerang mertuamu dan menyeret pergi istrimu. Apa? Harvey, yang sedang makan enak dengan Oscar Armstrong, berdiri dengan marah. Wajahnya berubah menjadi ekspresi mengerikan. Beraninya seseorang membawa Mandy pergi di belakangku. Detik berikutnya, dia menelepon Yul Graham. Apa yang salah denganmu? Bagaimana keamanan Bakwood begitu tidak kompeten? Aku memberimu 10 menit. Jika kau tidak tahu di mana istriku sekarang, bersiaplah untuk dicabut posisimu. Sementara itu, di pinggiran kota Bakwood, di pantai yang berdekatan dengan Hong Kong. Daerah itu disebut Gold Coast, dan menghadap ke pelabuhan Victoria, Hong Kong. Gold Coast memiliki rumah bangsawan dan villa di sekelilingnya. Setiap inci dari tanah itu bernilai emas. Orang-orang yang mampu membeli rumah di sini adalah orang-orang kaya dan terhormat. Orang biasa tidak berhak mendekati daerah ini. Pada saat ini, penjaga berjas hitam ditempatkan di sekitar Manor Nine. Ada lebih dari 100 orang secara total. Manor itu dijaga ketat, sedemikian rupa sehingga seekor lalat tidak bisa masuk. Di kolam tepat di tengah manor adalah teras kecil. 2 orang hadir. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu baru berusia sekitar 20 tahun, tetapi wajahnya mencerminkan kesombongan yang luar biasa. Dia tidak lain adalah Grey Jean. Dan wanita itu adalah Queen Zimmer. Dia berlutut di tanah sambil dengan cermat mengupas buah, sesekali mengambil sepotong sebelum dengan hati-hati memasukkannya ke mulut Grey. Grey Jean merasakan tubuhnya sebentar. Ekspresi kusam kemudian mewarnai wajahnya. Queen telah dipermainkan oleh begitu banyak pria lain. Dia terlalu lepas dari seorang wanita. Dengan standar Grey, bagaimana dia bisa tahan melihatnya? Dia bosan keluar dari pikirannya dan hampir membuat ulah. Tiba-tiba, langkah kaki yang terburu-buru terdengar. Zack berjalan cepat ke arah Grey dan membungkuk hormat. Tuan Jin, saya di sini. Grey membuang buah di tangannya dan memukul wajah Zack. Jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Zack memaksakan diri untuk tersenyum. Saya tahu Anda sedang dalam suasana hati yang buruk, itulah sebabnya saya di sini untuk memberi Anda kejutan. Mata Queen menjadi dingin mendengar kata-kata Zack. Grey, di sisi lain, bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, apa kejutannya? Bukankah Anda menyukai Mandy Zimmer baru-baru ini? Anda tidak bisa mendapatkannya karena Oscar Armstrong hari ini. Zack menyeringai. Terus. Jadi saya memintanya untuk datang ke sini dan melayani Anda dengan baik malam ini, Tuan. Kata Zack sambil melipat kedua tangannya. Dia akan membuat Anda bahagia dan menghibur tubuh Anda. Grey, yang sebelumnya bosan, menjadi sangat gembira. Apa? Kau membawa wanita itu ke sini? Karena Oscar, hampir tidak mungkin untuk mendekatinya bahkan di dalam lingkaran bisnis Bakwood. Bagaimana kau membawanya ke sini? Bab 994. Zack tertawa kecil. Menguasai. Dia memang memiliki beberapa status, tetapi itu adalah cahaya yang berkedip-kedip dibandingkan dengan identitas Anda. Tidak ada persaingan. Grey menyadari sesuatu dan bertanya. Jadi, saya memutuskan untuk mengirim beberapa orang dan membawanya ke sini. Kata Zack sambil tersenyum. Queen, yang berdiri di samping, tersenyum tipis. Tuan Jin, wanita ini sangat bangga.
Dia pikir dia di atas orang lain. Hanya karena dia terlihat sedikit baik, dia terus membuat orang bersikap dingin. Pada kenyataannya, dia hanya tikus manipulatif yang berpura-pura tidak bersalah. Gray menamparkan wajah Queen dan menggeram. Jangan bicara tanpa izinku. Bagaimana bisa seorang wanita yang dipermainkan oleh siapa yang tahu berapa banyak pria yang berhak menghakiminya? Dia berdiri dan berjalan berputar-putar 2 kali, dan kemudian mengerutkan kening. Jika ini terjadi sebelum hari ini, aku bisa membiarkannya. Tapi identitas wanita ini hari ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kita hanyalah legenda masa lalu. Jika kita melakukan hal seperti ini di Bakut, itu mungkin akan berdampak buruk bagi kita. Tuan, apa yang Anda takutkan? Terus terang, Zimmer adalah bawahan dari keluarga Jin Mordu. Tidak peduli apa yang Anda lakukan pada Mandy, itu hanya untuk memberinya pelajaran. Keluarga mana yang punya nyali untuk melukis Anda dalam cahaya yang buruk? Selain itu, jika Mandy memiliki kesempatan untuk melayani orang seperti Anda, dia akan menerima berkah senilai 3 kehidupan. Queen tidak bisa mendapatkan kemewahan itu. Zack tertawa, tampak benar. Gray terkekeh mendengar kata-kata Zack. Dia mendekati Zack dan menepuk bahu Zack. Jika kau tidak mengingatkanku, aku akan melupakannya. Yang disebut Zimmer hanyalah bawahan keluarga Jin. Aku cukup yakin tidak ada yang berani campur tangan dengan masalah keluarga kita. Segera, beberapa pria kuat mendorong Mandy masuk. Zack, Queen. Jadi kalian berdua. Melihat keduanya, Mandy langsung sadar apa yang terjadi. Situasi ini tidak akan mungkin terjadi tanpa keduanya mengipasi api dari balik layar. Heh. Oh, Mandy. Lama tidak bertemu. Yakinlah. Aku akan merekam semuanya di sini untuk memperingati reuni kita yang telah lama ditunggu-tunggu dan kemudian mengirimkannya ke suamimu yang menumpang. Aku suka melihat wajah menantu yang menumpang ketika dia diselingkuhi. Akankah dia menelan harga dirinya? Atau akankah dia meledak dalam kemarahan? Queen menunjukkan sepenuhnya kebenciannya terhadap Mandy. Meskipun Queen saat ini sedang berlutut di tanah, dia masih berhasil mengucapkan kata-kata ini dengan gigi terkatup. Zack, bagaimanapun, menunjukkan senyum yang dalam kepada Mandy dan berkata, Mandy, sebelum semuanya dimulai, aku harus memperkenalkanmu kepada pria ini. Aku berasumsi kau pernah mendengar tentang keluarga Jin Mordu sebelumnya bukan? Mereka adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H. Zimmer adalah cabang dari keluarga Jin. Terus terang, kita semua adalah bawahan untuk keluarga Jin. Dan pria di depanmu tidak lain adalah Tuan Gray Jin Mordu. Dia adalah pria yang menginginkan layananmu untuk malam ini. Jika kau bisa menyenangkan dia, kau akan mendapatkan semua uang dan kemuliaan yang kau inginkan. Wajah Mandy berubah dingin. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Zack. Tapi Gray tidak peduli. Dia mendekati Mandy dan menilainya seolah-olah dia adalah mainan. Dia berbicara padanya, penuh kekaguman. Tidak buruk sama sekali. Sungguh kecantikan yang tiada taranya. Buka pakaianmu dan biarkan aku memeriksa tubuhmu. Bab 995. Tamparan. Mandy otomatis menamparkan Jin sambil berteriak. Bajingan. Orang cabul. Udara di sekitar mereka membeku saat suara tamparannya yang renyah berdering. Beraninya kau memukulku. Gray menutupi wajahnya, tidak percaya di matanya seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Bahkan ayahku belum pernah memukulku sebelumnya. Beraninya kau memukulku. Beraninya kau. Saat dia meneriakkan ini, dia mengangkat kakinya dan menendang perut Mandy dengan tepat. Dia terbang begitu jauh sehingga dia menabrak dinding. Gray kemudian menyerbu ke arah Mandy dan menamparnya dengan keras hingga wajahnya membengkak seperti babi. Darah menetes dari sudut bibirnya. Namun, Mandy tidak menyerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Gray. Kau masih berani memelototiku. Apakah kau percaya jika aku mengatakan bahwa aku akan membuatmu buta? Gray memberinya seringai lebar, bersiap untuk mengambil tindakan. Saat itu, Zack menghentikan Gray dengan mengatakan,
Tuan, tolong tenang. Jika Anda menghancurkannya, dengan siapa Anda akan bermain malam ini? Hanya pukul saja dia setelah Anda berhasil dengannya. Tidak perlu terburu-buru. Gray sedikit tenang setelah mendengar kata-kata Zack. Dia menendang Mandy lagi, dampaknya memaksanya berguling-guling di tanah. Dia mundur ke tempat duduknya dan memerintahkan bahwa dia pergi untuk diperiksa. Jika dia tidak sempurna, bunuh dia sebelum dia bisa mengotori tubuhku. Ya. Zack membungkuk dan mengangguk. Dia berjalan ke arah Mandy, tertawa dingin. Kau dengar apa yang dikatakan Tuan Jin, Mandy? Mari berharap suamimu masih sama kotornya yang tidak punya nyali untuk menyentuhmu. Jika tidak, kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melayani Tuan Jin. Zack menunjukkan wajah penuh kebenaran seolah melayani Gray Jin adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Ekspresi Mandy sedingin es. Dia mengatupkan giginya dan menjawab. Zack Zimmer, kau akan menghadapi konsekuensi atas semua yang telah kau lakukan. Konsekuensi. Zack tidak bisa menahan tawanya. Dia berdiri di samping Mandy saat dia tertawa terbahak-bahak. Nomor 1, jika kau sempurna, Gray akan melakukannya denganmu dan aku dapat menuai semua manfaatnya. Aku bahkan akan memiliki kesempatan untuk secara resmi menjadi bagian dari keluarga Jin Mordu. Nomor 2, jika kau tidak sempurna, maka Gray Jin akan melampiaskan amarahnya padamu sementara aku masih bisa menuai semua keuntungannya. Tidak peduli apakah kau sempurna atau tidak, kau muncul malam ini hanya akan menguntungkanku. Untuk konsekuensinya, yah, bagaimana mungkin aku masih belum melihatnya? Kata-kata Zack benar-benar tidak tahu malu, meskipun dia sudah menjadi orang yang tidak tahu malu. Setelah dipaksa berlutut di depan keluarga Jin, dia tidak lagi memiliki sedikit pun kesopanan manusia. Mandy gemetar, tapi dia masih menggertakkan giginya dan menjawab. Aku memperingatkanmu, Zack. Lepaskan aku sekarang, atau kalian semua akan berada dalam masalah besar. Zack dan Gray sedikit membeku setelah mendengar kata-katanya tetapi kemudian tertawa terbahak-bahak segera setelahnya. Gray Jin harus mengakui, bahwa Bakwood memang cukup rumit. Tapi keluarga Jin ditempatkan ke-9 dari 10 keluarga teratas. Kekayaan dan otoritas mereka adalah hal-hal yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Keluarga Jin Mordu memiliki status untuk mengancam siapapun dengan santai. Namun, mereka tidak pernah menjadi penerima ancaman apapun. Aku tertarik. Kupikir wanita dari keluarga Zimmer akan sama tidak bergunanya dengan Queen, tapi sepertinya kau jauh di luar dugaanku. Kau berhak menjadi salah satu harta berhargaku. Gray menggosok tangannya saat beringsut mendekati Mandy. Dia mengamatinya, tampak lebih serius dari sebelumnya. Sebelumnya, dia melihatnya sebagai mainan. Sekarang, dia menganggapnya sebagai manusia yang sebenarnya. Bab 996. Kau bilang aku akan berada dalam masalah besar. Aku, Gray Jin, ingin melihat masalah seperti apa yang akan aku timbulkan setelah bermain denganmu. Kata Gray dingin. Dia terbiasa menjadi sombong dan sering melakukan apa yang dia suka di Mordu. Sikap pemberontak Mandy di matanya seperti bumbu, kuda liar, memicu minatnya untuk menaklukkannya. Mandy menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Tuan, aku tidak peduli jika kamu telah didesak untuk melakukan ini oleh Zack dan Queen. Tapi aku sarankan kamu mengirimku kembali. Akan ada masalah besar jika kamu tidak melakukannya. Ketika itu terjadi, bahkan aku tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mandy mengacu pada Prince York. Di matanya, satu-satunya pria yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya adalah Prince York sendiri. Namun, begitu Prince York memaksakan tangannya, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hahaha. Zack, kalian Zimmer adalah kelompok yang cukup lucu. Ini pertama kalinya aku melihat orang mengancamku seperti ini. Kau membuatku cukup tertarik. Aku benar-benar ingin melihat orang seperti apa yang bisa membawa masalah seperti itu kepadaku. Ketertarikan Gray telah mencapai puncaknya. Berbeda ketika dia hanya tertarik pada tubuh Mandy sebelumnya.
Sekarang dia ingin sepenuhnya menaklukkan wanita ini, secara fisik dan mental. Dia ingin dia hancur, dan menghancurkan semua yang dia yakini. Beginilah cara Grey Jin bekerja. Keluarga Jin Mordu memang sangat arogan dan dominan. Bahkan jika Grey Jin tidak berdiri di tanah Mordu, dia masih pria yang tidak bermoral seperti sebelumnya. Bahkan jika Bakwood memiliki keluarga kelas atas, keluarga Jin bahkan tidak akan memperdulikan mereka. Mandy menarik napas dalam-dalam lagi. Dia tahu situasi ini tidak akan berakhir dengan mudah. Karena Grey tidak punya niat untuk menyentuhnya saat ini, dia menjadi sedikit lebih tenang. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Grey mundur ke kursinya dengan wajah penuh kegembiraan. Sudah lama sejak seseorang berani memprovokasi dia. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Pada saat yang sama, seluruh lingkaran sosial atas Bakwood meledak. Karena hubungan Mandy dengan Oscar Armstrong, dia menjadi terkenal di seluruh dunia. Lingkaran bisnis Bakwood. Tidak sedikit keluarga besar dan pebisnis yang langsung memberikan uang simpanannya hanya untuk membeli villa di Silver Nimbus Mountain Resort, bahkan tanpa membuat kontrak. Aman untuk mengatakan, bahwa lingkaran sosial atas marah setelah berita tentang penculikan Mandy Zimmer tersebar. Mereka menyadari bahwa siapapun yang melakukan ini hanya menginginkan keuntungan dari Mandy. Mungkin si penculik bahkan akan memaksa Mandy untuk mentransfer semua ekuitas Silver Nimbus Mountain Resort. Menyadari motif yang masuk akal ini, keluarga dan bisnis yang mendapat kabar tentang penculikan itu mulai aktif mencari keberadaan Mandy Zimmer. Tentu saja, mereka tidak baik hati. Mereka hanya melakukan ini karena manfaat yang menyertainya. Mandy Zimmer sangat besar. Jika mereka menyelamatkannya, mereka bahkan mungkin dapat secara terbuka meminta hak dari Silver Nimbus Mountain Resort darinya. Ini adalah bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan besar. Mereka akan mendapatkan nilai maksimal dari investasi. Pejabat pemerintah, di sisi lain, menangani masalah ini secara diam-diam. Yul Graham tahu siapa Harvey York itu. Hanya karena fakta inilah dia tidak berani menangani situasi dalam skala besar. Identitas asli Harvey York terlalu menakutkan. Jika itu terungkap, apa yang akan terjadi ketika orang-orang kuat dari luar negeri berpikir untuk mendapatkan Mandy Zimmer? Yul harus sangat berhati-hati. Sayangnya, hal ini juga membuat para pejabat pemerintah seolah-olah tidak mau repot mengurusi situasi. Bab 997. Sekitar setengah jam kemudian, semua keluarga besar dan perusahaan Bakwood telah menyelidiki secara menyeluruh. Mandy Zimmer ditahan di dalam Manor 9 di Gold Coast, di pinggiran kota. Pria yang menculiknya pasti seseorang dari keluarga Jin Mordu. Berita itu membuat beberapa orang terkejut. Keluarga Jin dari Mordu adalah eksistensi yang tidak bisa diprovokasi oleh orang biasa. Untungnya, keluarga dan perusahaan ini tidak berada di Mordu. Setelah beberapa keraguan, beberapa dari mereka memutuskan untuk keluar dari masalah ini. Sementara itu, di kediaman keluarga Yates, Keit Yates mengganti pakaiannya dan kemudian berkata pelan, "Ayo, kita pergi ke Gold Coast." Aku tidak percaya kesempatan itu muncul dengan sendirinya tanpa mengharuskan kita untuk melakukan upaya apapun. Jika kita bisa menyelamatkan Mandy, dia harus mentransfer ekuitas perusahaannya ke Yates secara gratis sebagai pembayaran. Tak lama kemudian, mobil keluarga Yates tiba di Gold Coast. Itu diparkir di pintu masuk Manor 9. Pada saat itu, beberapa orang telah tiba juga. Chris Leo, dari keluarga Leo Hong Kong. Patriark Robbins, Callum Robbins. Patriark Cloud, Carson Cloud, bersama dengan banyak lainnya. Mereka semua sangat tertarik dengan properti Silver Nimbus Mountain Resort. Mereka tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini yang telah diberikan kepada mereka oleh para dewa. Karena Mandy adalah menantu keluarga kami, seharusnya aku yang menangani situasi ini. Kata Keit tegas. Chris Leo dan yang lainnya sedikit bergidik mendengar kata-kata Keit. Pidatonya tidak menyenangkan mereka, tetapi dia mengatakan yang sebenarnya. Karena status Keit di Bakwood sangat tinggi,
tidak ada yang berani memprovokasi dia tanpa hati-hati. Keit melambaikan tangannya. Finn Yates menyerbu ke pintu dan mengetuk. Kirim pesan kami. Beritahu mereka bahwa Keit Yates dari keluarga Yates ingin bertemu Tuan Greyjohn, kata Finn. Para penjaga di dalam Manor Nine menarik napas dengan tajam ketika mereka mendengar Finn. Sebelumnya mereka tidak tahu siapa Keit, tetapi setelah datang ke Bakwood, mereka segera mengetahui tentang dia. Pria ini adalah orang ketiga di seluruh Southlight, seorang pria dengan kekuatan dan otoritas yang luar biasa. Tidak peduli seberapa arogan tuan mereka di Mordu, dia tetap harus terhormat ketika menghadapi sosok kuat seperti Keit saat berada di Bakwood. Tentu saja, Grey telah meremehkan status Mandy di lingkaran bisnis Bakwood. Sore ini, nilainya telah meningkat pesat. Para penjaga segera menyampaikan pesan itu. Komandan ketiga dari Southlight ada di sini. Grey memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Zack sedikit cemas. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, komandan ketiga Bakwood sudah cukup untuk menakuti dia sampai mati, apalagi komandan di seluruh Southlight. Sudut mulut Grey melengkung membentuk senyuman. Jika ada satu orang yang patut ditakuti di seluruh Southlight, itu adalah Sheldon Xavier. Aku bahkan tidak akan melihat Prince York yang terkenal. Siapa Keit Yates ini? Katakan padanya untuk pergi dari sini. Jika dia tidak melakukannya dan menyinggung keluarga Jin, maka pastikan posisinya dicabut. Melihat arogansi tuannya, Zack langsung mengangguk. Saya mengerti, Tuan. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Tepat setelah itu, Zack keluar dari Manor Nine. Pada titik ini, Keit sudah menunggu cukup lama. Ketika Keit melihat pintu mansion terbuka, dia memasang tampang tegas. Zack keluar dan menggeram dengan angkuh. Kamu pasti berasal dari keluarga Yates. Tuan kita tidak menerima tamu hari ini. Silakan pergi. Bab 998. Finn sedikit mengernyit. Dia mempelajari Zack dan mengejek. Bukankah kamu Zack Zimmer? Kapan kamu menjadi bawahan orang lain? Mata Zack berubah dingin seperti es, tetapi dia tidak menjawab. Sebelum Finn berhasil mengucapkan sepatah kata pun, Keit mengangkat tangannya. Zack Zimmer, kamu harus tahu siapa aku. Pergi beritahu Tuan Jeanmu bahwa aku di sini hari ini untuk masalah penting. Zack menjawab. Tuanku mengatakan bahwa jika kamu menyinggung keluarga Jin, apakah kamu akan tetap mempertahankan pekerjaanmu? Keit Yates. Keluarga Yates hanya mampu bangkit dari keluarga kelas 2 menjadi keluarga kelas 1 karena posisimu. Jika posisimu tidak lebih, maka kamu harus tahu lebih baik dariku bagaimana keluargamu akan berakhir. Wajah Keit langsung berubah gelap seperti malam setelah mendengar kata-kata Zack. Tapi dia tahu Zack tidak menggertak. Jika keluarga Jin menghendakinya, akan lebih mudah bagi mereka untuk menyingkirkan Keit dari posisinya daripada makan dan minum. Karirnya mengalami pasang surut selama bertahun-tahun. Dia tidak bergantung pada apapun untuk mempertahankan posisinya, tetapi pada pemahaman sejauh mana keuntungan dan kerugiannya. Tanpa berpikir dua kali, Keit dengan cepat menjawab. Karena Tuan Jin memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan, aku akan datang berkunjung lain kali. Setelah itu, dia segera membawa Finn dan pergi. Menonton ini, Chris Leo dan para leluhur yang tersisa saling bertukar pandang. Dilihat dari sikap Zack, Grey tampak pantang menyerah. Sederhananya, menyinggung Greyjohn hanya untuk Mandy Zimmer tidak sepadan. Semua orang ingin mencoba keberuntungan mereka ketika mereka datang, tetapi dalam waktu singkat, mereka dengan cepat mundur. Sementara itu, Yul Graham menerima informasi yang solid dari kontaknya yang berdedikasi dan melaporkannya ke Harvey sesegera mungkin. Keluarga Jin dari Mordu. Apakah mereka kuat? Harvey mengerutkan kening. Sangat. Keluarga Jin diberi gelar ke-9 dari 10 keluarga teratas di seluruh negara H. Mereka berada di depan keluarga Xavier Wolsing. Bahkan Komandan Pertama Southlight, Sheldon Xavier, perlu sedikit menghormati mereka. Oscar Armstrong berkata dari samping. Apa yang dilakukan keluarga ke-9 teratas di sini di Bakwood?
Harvey mengerutkan kening lebih dalam. Oscar menghela napas. Aku yang harus disalahkan untuk ini. Mereka mungkin ada di sini untukku. Aku tidak yakin mengapa mereka tiba-tiba memprovokasi istrimu. Mungkin aku harus membantumu dengan masalah ini. Harvey menggelengkan kepalanya. Oscar tidak boleh menunjukkan dirinya dalam situasi seperti ini karena itu tidak pantas. Grey Jin dari Mordu yang tiba kali ini. Meskipun dia bukan Pangeran Jin, dia masih memiliki status yang cukup dalam keluarga. Yul Graham, berdiri di sisi lain, menimpali pada saat itu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tolong beri kami instruksi, Prince. Kepala Yul hampir meledak saat itu juga. Apakah itu pria di depannya atau pria dari Mordu? Seorang komandan Bakwood seperti dia juga tidak bisa marah. Sayangnya, pria di depannya sudah marah. Bagaimana mungkin Yul tidak berusaha membuat dirinya terlihat baik sekarang? Apakah istriku aman? Mata Harvey dingin. Menurut informan saya, dia aman sekarang. Sepertinya Grey Jin memperlakukan seluruh urusan ini seperti permainan. Dia menunggu untuk melihat siapa yang masih mau untuk menyelamatkan istri Anda sekarang juga. Kata Yul ragu-ragu. Harvey tertawa dingin. Dia menculik istriku untuk sebuah permainan. Ekspresi Harvey sedingin es. Saat berikutnya, dia berdiri. Saat itu, Oscar turun tangan. Dengarkan aku. Bab 999. Harvey berkata dengan dingin. Apakah kamu akan menyarankan agar aku tidak menyelamatkan istriku? Oscar menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Tetapi militer Southlight yang memegang komando pertama sedang mentransfer pertahanan. Orang-orang yang masuk dan keluar negara telah mengawasi Bakwood. Dalam keadaan seperti ini, akan buruk bagi kita untuk membuat langkah besar. Jika kamu mengekspos identitasmu sekarang, kamu bahkan dapat membahayakan istrimu di masa depan. Ketika saatnya tiba, mungkin bukan hanya keluarga Jin, tetapi juga otoritas eksternal lainnya. Itulah mengapa kita harus menangani urusan hari ini secara diam-diam dan damai. Tidak bijaksana untuk berkelahi. Harvey menjawab. Jadi yang kamu maksud dengan itu adalah, kudengar ada seorang pria yang bergelar Raja Jalanan di Southlight. Namanya Ryan Gotti. Dia adalah bawahan dari keluarga Jin. Suruh dia muncul dan beritahu Grey Jin untuk mengirim kembali istrimu dan meminta maaf. Bagaimana kedengarannya? Tanya Oscar. Harvey merenung dalam-dalam. Benar. Aku akan mencobanya demi kamu. Jika Grey Jin mengirim istriku kembali tanpa cedera dan meminta maaf, aku akan membiarkannya begitu saja. Jika tidak, maka keluarga Jin akan terhapus secara permanen dari sejarah. Wajah Harvey sedingin es, kata-katanya sangat mendominasi. Yul Graham di samping gemetar ketakutan mendengar seruan Harvey. Pria itu terlalu mendominasi. Dia tidak takut bahkan untuk salah satu dari 10 keluarga teratas, Jins. Dia bahkan berbicara tentang menghancurkan seluruh keluarga dengan acuh tak acuh. Oscar menghela nafas lega. Harvey telah memilih untuk pensiun dari militer dan melepaskan dirinya dari posisi kepala instruktur hanya karena negara H. Seandainya Harvey melanjutkan, dia pasti akan menjadi salah satu dari banyak tetua yang hebat, dengan ribuan orang yang melayani di bawahnya. Tapi ini akan membuat negara H jatuh ke dalam kekacauan. Dia pensiun untuk memastikan keselamatan negara H, lalu memilih jalan lain sepenuhnya. Jika 10 keluarga teratas tidak tahu apa yang terbaik untuk semua orang dan mulai memprovokasi Harvey, keselamatan negara H mungkin tidak akan terjamin lagi. Harvey tidak menyangka Oscar akan secerdas ini. Dia menelepon Tyson Woods. Ambil kotoran itu Ryan Gotti di sini sekarang juga. Segera setelah itu, Ryan Gotti, yang bebas dari masalah, dibawa ke sini tanpa petunjuk tentang apa yang sedang terjadi. Ketika dia menghadapi Harvey dan mulai memahami situasi saat ini, Raja Jalanan terakhir menjadi ketakutan sampai-sampai wajahnya kehilangan semua warna. Dari semua orang, Grey Jin harus menyinggung pria ini. Harvey berkata dengan dingin. Katakan pada Grey Jin untuk melepaskan wanita itu dan meminta maaf.
Hanya dengan begitu aku tidak akan mengejar ini lebih jauh. Adapun orang yang menyerang istri dan mertuaku, potong tangan yang mereka gunakan untuk memukul. Dipahami. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Ryan tidak berani melontarkan omong kosong. Dia buru-buru pergi ke Manor 9 di Gold Coast. Setelah menyampaikan identitasnya kepada para penjaga, Ryan segera dibawa ke Grey Jin. Tuan Gotti, apa yang membawamu ke sini? Secara alami, Grey mengenali Ryan. Status Ryan di Southlight terlalu tinggi. Itu sebabnya Grey masih menghormati Ryan. Tentu saja, Grey tidak tahu bahwa jalan-jalan di Southlight telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi dalam beberapa hari terakhir. Puff. Ryan benar-benar ketakutan ketika melihat Mandy di sudut, sidik jari di wajahnya dan darah keluar dari sudut bibirnya. Dia secara otomatis meringkuk ke lantai menjadi berlutut tak berdaya. Bab 1000. Grey terkejut dengan pemandangan itu. Tuan Gotti, mengapa kamu melakukan ini? Kaki Ryan lemas saat dia berlutut di lantai. Dia tidak berani menatap Mandy saat ini. Dia berbicara, gemetar. Tuan Jin, aku di sini untuk meminta bantuanmu. Demi hubungan masa lalu kita, aku ingin kamu menerima apapun yang aku minta darimu, apapun yang terjadi. Apa itu? Aku akan melakukan yang terbaik. Grey masih berpikir bahwa Ryan adalah raja jalanan Southlight. Karena itu, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk membantu Ryan. Zack dan Queen juga menatap Ryan dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin seorang pria legendaris seperti dia takut akan sesuatu? Ryan menjawab, masih gemetar. Tuan Jin, seseorang memintaku untuk mengirim kabar. Dia menyuruhmu mengirim Mandy Zimmer kembali, lalu berlutut dan meminta maaf di sana. Dan dia ingin kamu memenggal tangan orang-orang yang menyerang Mandy dan orang tuanya. Apa? Betapa sombongnya. Apakah mereka tidak tahu bahwa kita adalah keluarga Jin Mordu? Zack melompat marah. Queen menambahkan dengan dingin. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengatakan omong kosong hanya karena Tuan Jin bersikap sopan padamu, Pak Tua. Kamu hanya seorang gangster. Kamu tidak patuh dengan mengatakan kata-kata seperti ini. Grey, di sisi lain, tidak marah. Sebagai gantinya, dia terkekeh dan bertanya. Tuan Gotti, apa status pria ini? Ryan bergidik. Dia terus menggelengkan kepalanya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mandy menghela napas panjang. Dia berpikir bahwa dia telah berasumsi dengan benar. Prince York melakukan ini. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Jin, tidak ada seorang pun di Southlight yang bisa menjadi lawan Prince York. Saat ini, hati Mandy sedang rumit. Dia tahu bahwa Prince York menyukainya, tetapi dia sudah menolaknya. Namun, dia terus berusaha melakukan sesuatu untuknya. Bagaimana dia bisa membalas budinya di masa depan? Simon dan Lilian tidak boleh tahu tentang ini. Keduanya terlalu menyukai kemuliaan dan kekayaan. Mereka sudah meremehkan Harvey atas apa yang terjadi sebelumnya, apalagi sekarang. Siapa yang berani berbicara padaku seperti ini di seluruh Southlight? Keluarga Leo Hong Kong? Keluarga Xavier Wolsing? Atau keluarga kumuh itu, keluarga York? Grey bertanya, penuh rasa ingin tahu. Dia kemudian berbalik dan menatap Mandy. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menarik karakter kuat seperti ini. Menarik. Tuan Jin, tolong berhenti bertanya. Kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu lakukan. Cepat dan kirim kembali CEO Zimmer. Jika kamu melakukannya, aku masih bisa membantumu. Ucap Ryan sambil menghela nafas. Bukannya dia tidak ingin mengungkapkan identitas Harvey. Namun, Tyson Woods telah memperingatkannya untuk tidak melakukannya sebelum dia pergi. Status kepala instruktur sangat dirahasiakan. Tidak ada yang diizinkan untuk mengungkapkannya. Meskipun Ryan dengan pahit membujuk Jin pada saat ini, dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Melihat sikap Ryan, Grey terkekeh. Tuan Gotti. Dilihat dari tindakanmu, orang ini, paling banter, adalah tikus yang licik. Apakah menurutmu keluarga Jin akan takut pada tikus?
Zack dan Quinn tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Gray. Betul sekali. Keluarga Jin adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Bagaimana mungkin seekor tikus bisa menyinggung mereka?